selamat siang buat kita semua. Dalam video saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual. Tetapi sebelum saya menjelaskan lebih dalam apa itu kekerasan seksual, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lastari Manurung dengan NPM 21210026, dengan prodi Administrasi Bisnis, Fakultas Visipol dari Universitas HKBP Nomensen, Medan. Nah, dalam video saya akan menjelaskan tentang kekerasan seksual. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu kekerasan seksual. Kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar, atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya. Tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan terhadap seseorang. Kekerasan seksual adalah segala sesuatu yang terdiri dari aktivitas seksual yang dilakukan secara paksa oleh orang dewasa terhadap anak-anak ataupun dari anak yang satu dengan anak yang lainnya. Kekerasan seksual meliputi penggunaan atau melibatkan anak secara komersial dalam kegiatan seksual yang berupa bujukan, ajakan, atau paksaan terhadap anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial, pelibatan anak dalam media audiovisual, ataupun pelacuran anak. Nah, yang kedua saya di sini akan menjelaskan tentang jenis kekerasan seksual. Yang pertama yaitu serangan seksual berupa pemerkosaan, sodomi, kopulasi oral paksa, tindakan seksual berupa benda, sentuhan ataupun ciuman paksa. Yang kedua yaitu pelecehan seksual secara mental atau fisik, menyebut seseorang dengan sebutan berkonteks seksual, membuat lelucon, dan konteks seksual. Yang ketiga yaitu menyebarkan video atau foto yang mengandung konteks seksual tanpa izin, memaksa seseorang terlibat dalam pornografi. Yang keempat yaitu tindakan penuntutan atau pemaksaan kegiatan seksual pada seseorang atau penebusan persyaratan mendapatkan sesuatu dengan kegiatan seksual. Yang kelima yaitu melarang seseorang untuk menggunakan alat kontrasepsi atau alat untuk mencegah penyakit menular seksual. Nah, yang ketiga saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor terjadinya kekerasan seksual. Nah, yang pertama itu faktor individu yang diakibatkan oleh pendidikan yang rendah, kurangnya pengetahuan dan keterampilan untuk menghindari dari kekerasan seksual, kontrol perilaku buruk, pernah mengalami riwayat kekerasan, pernah menyaksikan kejadian kekerasan seksual, dan penggunaan obat-obatan. Yang kedua yaitu faktor lingkungan sosial komunitas. Kebudayaan atau kebiasaan yang mendukung adanya tindakan kekerasan seksual, kekerasan yang dilihat melalui media, kelemahan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan hukum. Aturan yang tidak sesuai atau berbahaya untuk sifat individu, wanita atau laki-laki. Faktor yang ketiga yaitu faktor hubungan. Kelemahan hubungan antara anak dan orang tua, konflik dalam keluarga, berhubungan dengan orang penjahat atau pelaku kekerasan, dan tergabung dalam geng atau komplotan. Adapun yang menjadi dampak kekerasan seksual yaitu dampak fisik akibat pelecehan seksual, misalnya adanya memar, luka, bahkan robek pada organ seksual. Pada perempuan, dampak yang paling berat yaitu kehamilan. Dampak tertular penyakit menular seksual juga dapat yang terjadi. Dampak psikologi antara lain berupa kecurigaan dan ketakutan terhadap orang lain, serta ketakutan pada tempat atau sesuatu suasana tertentu. Dampak sosial yang dialami korban, terutama akibat stigma atau diskriminasi dari orang lain, mengakibatkan korban ingin mengasingkan diri dari pergaulan. Perasaan itu timbul akibat adanya harga diri yang rendah karena ia menjadi korban tindakan sosial, sehingga merasa tidak berharga, tidak pantas, dan juga merasa tidak layak untuk bersama teman-teman. Adapun saran dan harapan dari pemaparan materi ini yaitu kekerasan dalam bentuk apapun bisa terjadi dimanapun dan kapan saja, tidak memandang tempat, umur maupun jenis, dan tidak memandang siapapun pelakunya. Dari hasil materi tentang kekerasan seksual, saya menyarankan terhadap kita semua agar selalu mempedulikan orang-orang di sekitar kita. Apalagi di era saat ini pergaulan sudah semakin bebas. Seiring dengan berkembangnya teknologi, selayaknya kita harus memberi pengawasan dan pemahaman terhadap orang lain akan pergaulan dan aturan-aturan yang berada di masyarakat. Pendidikan akan agama dan panutan yang konsisten akan dapat mencegah anak dari perilaku orang yang tidak bertanggung jawab.
Sekian dari hasil pemaparan saya tentang kekerasan seksual. Jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam pemaparan saya tentang kekerasan seksual, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan saya ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara-saudari yang telah mau menyaksikan video saya tentang materi kekerasan seksual. Akhir kata saya ucapkan shalom dan terima kasih. Selamat siang.